Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Postmed ID. Nah, kali ini kita akan belajar terkait teori bilangan. Ini materi di tingkat tinggi ya. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa pendidikan matematika itu di S1 atau di S2 biasanya akan mendapatkan mata kuliah teori bilangan. Nah, kali ini kita akan menggunakan bukunya David M. Barton, Elementary Number Theory. Teori bilangan. Nah, buku yang dipakai adalah Elementary Number Theory. Ini karangannya David M. Barton. Nah, kali ini kita masuk langsung ke soal, yaitu di problem 2.3. Namun sebelumnya, kalian harus sudah mempelajari terkait algoritma pembagian dan FPB. Tentu ini kalian bisa baca di bukunya David M. Barton ya. Nah, sekarang kita masuk di problem 2.3. Soal pertama itu adalah jika A membagi B, tunjukkan bahwa negatif A membagi B, kemudian A membagi negatif B, dan negatif A membagi negatif B. Nah, ini yang akan kita selesaikan ya. Ini nomor 1. Kita selesaikan yang pertama, yaitu kita mau menunjukkan bahwasannya negatif A itu akan membagi negatif B. Nah, ini yang akan kita tunjukkan. Nah, ingat, berdasarkan definisi, jika maaf, jika A membagi B, maka terdapat bilangan bulat, misalnya C ya, sehingga B itu sama dengan A kali
C. Seperti itu ya di algoritma pembagian. Nah, ini modal kita untuk menunjukkan bahwasannya negatif A membagi B. Nah, kita berangkat dari sini bahwasannya B itu adalah A kali C. Nah, kita kalikan, nah kita buat modifikasi. Kalikan negatif 1 kali negatif 1 A kali C. Nah, ini enggak masalah ya, karena negatif 1 kali negatif 1 itu adalah 1. 1 kali AC tetap AC, seperti itu. Kemudian, B sama dengan, nah kita buat negatif 1 kali A. Jadi, negatif A dikali negatif C. Nah, seperti ini. Kemudian, B itu negatif A dikali, nah kita pilih misalnya negatif C ini kita misalkan K. Nah, K-nya itu adalah, kita tulis di sini negatif C. Elemen bilangan bulat. Jadi, karena B sama dengan negatif A kali K, maka dapat kita katakan bahwasannya negatif A itu membagi B. Nah, sudah terbukti. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa itu? Nih, A membagi negatif B. Yang kedua. Kita langsung saja ya, dari B sama dengan AC tadi. Nah, kita kalikan negatif 1. Negatif 1 kali B sama dengan negatif 1 kali AC. Negatif 1 kali B jadi negatif B. Kemudian negatif 1 kalikan C-nya. Berarti A kali negatif C. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat seperti ini. Misalnya negatif C ini adalah K seperti tadi. Maka kita tulis di sini biar jelas. K itu adalah negatif C elemen bilangan bulat. Nah, kita simpulkan di sini. Karena negatif B sama dengan A kali K, maka dapat kita katakan bahwasannya A membagi negatif B. Cukup ya yang kedua ini. Ini A membagi negatif B. Kemudian yang ketiga, negatif A membagi negatif B. Yang tadi lupa ya di sini. Akan ditunjukkan A membagi negatif B. Nah, ini kalau yang ini, yang ketiga, akan ditunjukkan negatif A membagi negatif B.
Berangkat dari yang tadi ke teorema pembagian tadi, bahwasannya jika A membagi B maka terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A K. Nah, seperti ini ya. Jangan pakai K karena ini tadi K ya, kita pakai C aja biar sama. Pak ulangi. Teorema pembagian mengatakan bahwasannya jika A membagi B, maka terdapat bilangan bulat C sehingga B sama dengan A kali C. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang sama kita kalikan dengan negatif 1 kedua ruas. Ini enggak masalah karena kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Ini jadi negatif B. Ini jadi negatif A kali C. Nah, gitu ya. Kemudian kita pilih negatif B sama dengan negatif A kali K. Nah, kita rubah biar sama seperti yang atas tadi. K-nya siapa? K-nya sama dengan C. Elemen bilangan bulat. Jadi, karena ini sudah jelas, jadi karena negatif B sama dengan negatif A kali K, maka dapat dikatakan bahwasannya negatif A membagi negatif B. Nah, seperti itu. Ini untuk problem 2.3 yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 dan seterusnya, insya Allah kita bahas pada kesempatan yang lain. Oke, sampai di sini Bapak cukupkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Bapak Ira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.